Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Putra Bangsa akan melakukan observasi tentang usaha tani yang ada di Desa Karangsari, Kota Winangun. Selamat menonton. Halo guys, di video kita kali ini, kita akan melakukan observasi bersama pemilik bisnis yang bernama Usaha Tani. Usaha ini sendiri bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian di mana pemilik melakukan pembelian hasil pertanian dari warga sekitar yang kemudian diolah untuk dikirimkan ke konsumen yang membutuhkan hasil panen tersebut. Dalam hal ini hasil panen yang dibeli adalah padi dan kacang hijau. Usaha Tani sendiri juga bergerak di bidang penjualan pupuk subsidi yang dapat memudahkan petani sekitar mendapatkan pupuk untuk lahan pertaniannya. Oke, langsung saja kita tanyakan seluk-beluk usaha ini bersama pemiliknya langsung. Selamat malam Mas Andra. Selamat malam Mas Eri dan teman-teman. Kami dari Universitas Putra Bangsa. Ya Mas. Kebetulan kami dapat tugas dari Pak dosen pengantar bisnis untuk mengobservasi perusahaan yang kata teman-teman itu sudah berkembang pesat. Bisakah Mas Andra ceritakan sedikit awal mula sejarah perusahaan yang sekarang ini sudah berkembang? Jadi usaha penggilingan padi dan penjualan pupuk ini dinamakan usaha tani yang dirintis oleh orang tua saya awal mulanya itu. Jadi di sini itu mengolah hasil pertanian dari padi, ada kacang hijau juga, tapi yang difokuskan padi di sini. Juga ada jual pupuk untuk padinya itu sendiri. Gitu Mas. Terus hal apa aja sih yang membuat ini usaha ini sampai saat ini masih digeluti oleh Mas Andra? Jadi usaha ini tuh masih digeluti karena mayoritas warga masyarakat di sini banyak yang menjadi seorang petani. Jadi untuk mendapatkan barang bahan bakunya itu masih gampang. Juga untuk mengolah hasil pertanian masyarakat sini supaya harga yang dijual tuh mendapatkan harga yang setimpal sama modalnya. Gitu Mas. Oh iya Mas, terdapat berapa pekerja Mas di sini? Untuk pekerja di sini, untuk proses penggilingannya membutuhkan 2 orang karyawan ya Mas. Jadi ada yang bagian menyuplai bahan baku dan juga mengemas bahannya. Jadi barang yang udah jadi dikemas. Terus ada 2 lagi bagian pengiriman dan juga yang bongkar muat. Jadi ada 4 total karyawan Mas di sini. Ya Mbak. Untuk harga padi sekarang berapa ya Mas? Berapa? Untuk harga padi sekarang turun ya Mas, karena permintaan dari pabrik-pabrik pengolahan padi di sini sekarang sedang turun karena bantuan-bantuan sedang kurang sih Mas. Juga di sini sudah mau panen lagi, jadi harganya sekarang turun. Harga sekarang berkisar di 6.500. Kalau untuk faktor dari modal dan keuangan itu mengelolanya gimana ya Mas? Kalau modal sendiri ya Mas, ini modal pribadi. Jadi pintar-pintar kita mengolah. Jadi pas awal panen, biasa kan harga padi itu turun. Pas harga padi turun, kita menyimpan padi di gudang dan kita tetap beli. Harga naik kita tetap beli, tapi kita juga menyimpan di gudang. Jadi stok juga aman. Jika ada kesulitan bahan baku, kita masih tetap bisa produksi. Jadi perputaran modalnya itu disimpan di barang di bahan baku. Oh iya Mas, untuk proses pengolahan padi dari awal sampai selesai seperti apa Mas? Boleh dijelaskan? Jadi gini Mas, cara pengolahan padi di sini kan
para petani rata-rata menjual padi dalam kondisi kering. Jadi kita tinggal menampung dan menunggu permintaan dari para konsumen. Jika ada permintaan dari konsumen, kita langsung melakukan proses produksi. Dan produk produksinya itu ada, ini bisa dibilang kita. Bisa saya jelaskan dari proses produksinya dari padi menjadi bahan-bahan PK itu, bahan beras siap konsumsi. Bisa saya jelaskan ya Mas, ini harusnya di sebelah sini. Jadi begini cara pengolahannya. Ini kan padi-padi kiriman dari petani. Ini padi kering siap untuk diproses. Ini bahannya ya Mas? Ya, ini padi siap untuk digiling, diproses. Ini Mas. Ini untuk siap diproses. Jadi padi ini langsung diolah ke mesin penggilingan padinya ya. Dari padi arungnya dibuka di lalu sini, nanti padinya akan naik ke ekskavator untuk melalui dua proses pengolahan. Pertama di pengolahan di mesin yang atas ini. Mesin atas ini untuk memecah kulit gabah. Terus dilanjutkan ke mesin yang kedua. Mesin yang kedua terus naik ke ekskavator lagi untuk diayak. Diayak itu fungsinya untuk memisahkan padi yang sudah terkelupas dan belum terkelupas. Ini padi yang sudah terkelupas dan siap untuk diolah ke pabrik pengolahan beras siap konsumsi. Untuk prosesnya penggilingannya cukup 1 kali atau 2 kali Mas? Jadi nanti otomatis Mas, ini yang belum terkelupas akan balik situ lagi dan mengulangi prosesnya dari awal. Sedangkan yang udah jadi ini akan turun lewat sini dan akan langsung masuk ke karung untuk siap ditimbang. Ditimbang dulu 50 kiloan, terus dijahit, dan ini beras bahan yang udah siap untuk dikirim. Mungkin begitu Mas proses pengolahannya untuk dari padi yang bahan sampai ke siap kirim. Ini bahannya begitu, mungkin begitu. Ini. Gitu ya Mas. Iya Mas. Untuk luas bangunan sendiri berapa ya Mas kira-kira? Untuk luas bangunan dari gudang ke gilingan juga buat penampungan limbah atau bisa disebut di sini merang atau sekam, kisar 200 meter persegi ya. Yang banyak itu kan biasanya gudangnya biar bisa banyak. Untuk selanjutnya, untuk apakah usaha tani ini sudah ada cabangnya Mas? Untuk cabang sendiri kita belum ada cabang ya, tapi rencana untuk membuat dam dan juga mesin pengolahan yang lebih modern. Jadi kan ini mesinnya masih menggunakan mesin diesel, mesin konvensional. Biar lebih ramah lingkungan, kita planning ke depan akan membuat mesin dengan teknologi dinamo atau tenaga listrik. Jadi biar ramah lingkungan dan juga memangkas biaya produksinya. Karena sekarang biaya produksi, terutama solar itu udah lebih tinggi. Dari solar yang terlalu tinggi itu apa mempengaruhi pemasaran padi itu sendiri? Jadi kalau untuk bahan bakar sendiri itu Mas, mempengaruhi semua aspek, karena dari pengiriman, dari proses produksi itu membutuhkan solar. Jadi otomatis kalau ada kenaikan harga subsidi atau harga bahan bakar minyak itu akan mempengaruhi ke harga padinya itu sendiri. Terus untuk dari pemasarannya, usaha tani ini bagaimana sih? Kalau sistem pemasaran ya, kita biasa menyuplai ke pabrik-pabrik yang ada di Bantul, terus di Jawa Barat, ada di Bandung, ada di Karawang, ada di Pasar Induk di Jakarta ada, terus ke Jawa Timur paling kiriman ke Banyuwangi.
paling banyak sendiri itu pengiriman kemana Mas? Kalau yang rutin mas pengiriman lokalan paling daerah Jogja untuk Bantul itu yang setiap bulan bisa ada kiriman sekitar 100 ton. Produksi ini berjalan tiap hari atau enggak Mas? Kalau produksi tergantung permintaan dan juga stok bahan baku mas. Jadi kalau musim panen biasanya mati nyoba banyak lanjutan tiap hari gini terus sebenarnya ngolah terus karena juga permintaannya banyak biasanya kalau habis panen untuk bulog kan bukaan bulog untuk stok cadangan makanan Indonesia kan sehabis panen biasanya untuk menstabilkan harga bulog itu menarik beras untuk disimpan di gudang. Nanti di sini untuk penjualannya itu bukan beras ya. Bukan, jadi di sini itu barang setengah jadi belum ada kayak dedak atau pakan ayam itu belum keluar, jadi baru padi di press, jadi antara kulit dan biji berasnya itu udah pisah. Kenapa sih Mas memilih untuk menjual atau memasarkan barang yang setengah jadi? Kalau untuk pemasaran barang setengah jadi itu resiko di kita itu lebih minimal mas, lebih kecil resikonya. Jadi kalau kita memproses beras yang udah siap konsumsi, otomatis prosesnya akan jadi lebih lama, barang yang kita hasilkan lebih sedikit, juga resiko beras yang karena kadar airnya kurang, jadi berasnya itu kuning, berasnya kurang bagus. Jadi itu harga jualnya akan lebih turun. Tapi beda lagi kalau kita jual bahan, resiko beras kuning itu ada di pabrik tempat pengolahan finishing itu. Jadi kan di situ pabriknya itu udah canggih. Jadi antara beras kuning dan beras putih itu udah terpisah. Jadi di sana udah bisa dipisahkan. Jadi beras yang kualitasnya bagus. Mungkin cukup ya Mas, mungkin Ya. cukup. Terima kasih waktunya Ya mas. kita. Ya, apakah ada pesan untuk kita supaya ya bisa meniru usaha yang sudah sampai selesai ini? Kalau buat motivasi ya mas, kalau mau bekerja itu nggak usah pilih-pilih mau kerjaannya kotor atau berat, yang penting halal. Jadi jalankan dengan serius, sungguh, insya Allah hasil yang maksimal. Terima kasih Mas Andra Iya, iya. waktunya. Monggo itu gabusnya udah sambil yang Oh iya, iya, kopinya. Oke Mas Andra, terima kasih ya Mas Andra. Iya, iya. Pengalaman cerita yang sangat berharga sekali ini dan semoga Dilanjutkan terus Mas. Ya amin, amin, amin. Amin. Iya, kita. Iya. Terima kasih. Ya, mau mas. Iya.